kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Tia, Ibu Willy, dan Ibu Yora. Sudah siap? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa angkat tangannya dan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Perkenalan sudah, membaca doa juga sudah. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, siswa mampu melakukan perkalian, pecahan, dan desimal. Yang kedua, siswa mampu melakukan pembagian pecahan dan desimal. Yang ketiga, siswa mampu memilih penyelesaian perkalian, pecahan, dan desimal. Dan yang keempat, siswa mampu memilih penyelesaian pembagian pecahan dan desimal. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat materi yang sudah kita bahas kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang mengenal pecahan senilai, mengenal bentuk-bentuk pecahan, dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Hari ini kita akan membahas tentang perkalian serta pembagian dalam pecahan dan desimal. Waktu kalian kelas 2 dan kelas 3, kalian pasti sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Lalu, bagaimana perkalian dan pembagian dalam pecahan dan desimal? Yuk simak pembelajaran dari Ibu Willy, Ibu Yora, dan Ibu Tia. Selamat belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih anak-anak semua? Sehat? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar perkalian pecahan dengan Ibu Willy.
Oke, sebelumnya nih, tadi kalian kan mendengarkan lagu bentuk pecahan kan, yang judulnya bentuk pecahan kan. Nah, tahu nggak sih anak-anak semua, dengan kalian menyanyikan lagu atau mendengarkan lagu dari bentuk pecahan tersebut, kalian telah mengingat kembali bentuk dari pecahan loh. Apa sih bentuk dari pecahan itu? Tadi di dalam liriknya itu terdapat satu baris lirik seperti ini. Ingat, ingat, ingatlah kawan, atas pembilang bawah penyebut. Nah, bentuk pecahan itu yang terdiri dari pembilang dan juga penyebutnya. Oke, perkalian pecahan itu gimana sih, Bu? Perkalian pecahan itu dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, anak-anak semua, di dalam perkalian pecahan ini ada 5 bentuk atau 5 macam bentuk perkalian dalam pecahan. Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama itu ada perkalian 2 pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa? Pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan juga penyebutnya. Nah, gimana mengalihkan 2 pecahan biasa? Untuk mengalihkan 2 pecahan biasa ini sangat gampang. Kalian hanya langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang dan juga penyebut dengan penyebut. Atau dalam bentuk umumnya, kalian bisa lihat di pinggir ibu ada A per B dikali C per D. Sama dengan A kali C per B kali D. Jadi kalian langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Agar kalian lebih mengetahui nih, lebih memahami mengenai perkalian 2 pecahan biasa itu gimana. Nah, Ibu di sini sudah menyajikan contoh soal cerita, yaitu yang mana soalnya Adam mempunyai 3/4 coklat batangan. Nah, setiap berat perbagian coklat tersebut sebesar 1/2 kg. Nah, kira-kira berapa nih keseluruhan berat bagian coklat yang dimiliki Adam? Oke, untuk menjawabnya, Ibu sudah mengilustrasikan terlebih dahulu bentuk coklat batangan dalam bentuk kotak ya, yang di pinggir. Nah, di sana ada 4 bagian coklat atau 4 bagian kotak yang sama bagiannya gitu, yang sama ukurannya. Karena tadi disebutkan bahwa Adam memiliki 3/4 bagian coklat, maka 3 kotak kita arsir terlebih dahulu. Kenapa Bu hanya 3 kotak yang diarsir? Karena tadi sudah disebutkan bahwa Adam memiliki 3/4 bagian coklat. 3 kotaknya ini merupakan coklat yang dimiliki oleh Adam. Sisanya ini merupakan keseluruhan coklatnya gitu. Jadi Adam hanya memiliki 3/4 bagian coklat gitu. Yang satu sudah dimakan, sisanya itu ada 3 gitu. Dan dengan sudah diketahui juga bahwa berat tiap kotak itu sebanyak 1/2 kg. Jadi jika ditulis dalam bentuk kalimat matematikanya, yaitu 3/4 dikali 1/2. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa untuk mengalihkan 2 pecahan itu hanya langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, jadi ini juga kalian bisa langsung saja mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita langsung saja mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 1 per 4 dikali 2. 3 dikali 1 sama dengan 3, 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sudah diketahui bahwa berat coklat bagian yang dimiliki oleh Adam itu sebesar 3/8. Oke, yang tadi soal cerita, yang sekarang ada contoh soal yang kedua, yaitu berupa kalimat matematikanya saja. Oke, di sana kalian bisa langsung lihat ada 2 pecahan biasa yang dikalikan. Bentuk pecahannya itu yang pertama ada 2/3 dikali 3/5.
Untuk mengetahui hasilnya, kalian langsung saja mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, langsung saja ya. 2 dikali 3 per 3 dikali 5. Maka hasilnya adalah 2 dikali 3, 6. 3 dikali 5, 15. Nah, hasilnya 6 per 15. Untuk bahasan yang kedua, yaitu perkalian antara pecahan biasa dengan bilangan asli. Gimana sih untuk mengalihkan bilangan asli dengan pecahan biasa? Untuk mengalihkan bilangan asli dengan pecahan biasa, kalian hanya mengkalikan bilangan asli itu dengan pembilangnya, sedangkan penyebutnya itu tetap. Atau dalam bentuk umumnya, A dikali B per C sama dengan A dikali B per C. Oke, di sini Ibu sudah langsung menyajikan contoh soal agar anak-anak semua bisa memahami mengenai perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Ini soal cerita ya. Soalnya yaitu dalam sehari Siti dapat menghabiskan susu sebanyak 3/4 liter. Maka dalam 1 minggu berapa liter susu yang dihabiskan Siti? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari soal cerita tersebut, kita ketahui terlebih dahulu. Diketahuinya apa nih? Diketahuinya itu dalam sehari Siti dapat menghabiskan susu sebanyak 3/4 liter. Dan yang ditanyakannya, berapa liter susu yang dihabiskan Siti dalam 1 minggu? Nah, kita langsung saja menjawabnya, yaitu tadi kan yang ditanyakan dalam 1 minggu itu Siti menghabiskan berapa liter? Anak-anak pasti sudah tahu dalam 1 minggu itu terdapat 7 hari. Maka untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita langsung saja tulis dalam bentuk kalimat matematikanya. 7 dikali 3/4 sama dengan 7 dikali 3/4 yang memperoleh hasil bahwa 7 dikali 3 itu 21/4. Hasilnya adalah 21/4. Dikarenakan hasilnya belum sempurna, kenapa belum sempurna? Karena bisa kalian lihat pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya. Bagaimana cara menyederhanakan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai penyederhanaan bentuk pecahan tidak sempurna. Perhatikan pecahan 21/4. Kemudian kita cari nih 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 21. 4 kali berapa ya? Betul, 4 dikali 5. Maka kita simpan 5. Maka kita langsung saja simpan 5. Kemudian 5 dikali 4 dikurangi 21. 5 dikurangi 4, 20. Dikurangi 21 berarti sisanya 1. Maka kita langsung saja tulis 1. Nah, untuk penyebutnya kita langsung saja simpan 4 untuk menyamakan penyebut dari pecahan yang belum sempurna tadi. Maka dapat memperoleh hasil penyederhanaan dari 21/4 itu adalah 5/1/4. Jadi dapat disimpulkan bahwa Siti dapat menghabiskan susu dalam 1 minggu itu sebanyak 21/4 atau 5/1/4 liter susu. Oke, contoh soal yang kedua, ini bentuk kalimat matematika saja. Ada 5 dikali 3/5. Kita langsung saja kalikan bilangan asli dengan pembilang. 5 dikali 3/5. 5 dikali 3 sama dengan 15/5. Ini juga bisa disederhanakan nih. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Yang ketiga ada perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, yang ini gimana menyelesaikannya? Yang ini kalian terlebih dahulu
mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kemudian, jika bentuknya sudah berubah ke pecahan biasa, kalian langsung saja mengalihkan bilangan asli tersebut dengan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai materi ini, Ibu sudah menyajikan contoh soal cerita yang mana Ali membeli 4 botol oli. Nah, setiap botol oli tersebut berisi 1/2 liter oli. Maka berapakah isi dari 4 botol oli yang dibeli oleh Ali? Oke, untuk menjawab soal tersebut, Ibu sudah mengilustrasikan ke dalam bentuk gambar yang mana di sana terdapat 4 botol oli. Nah, tadi sudah diketahui bahwa setiap 1 botol oli itu berisi 1/2 liter. Kita langsung saja tulis di bawahnya 1/2 liter. Kemudian, jika ditulis dalam bentuk kalimat matematikanya, yaitu 4 dikali 2 1/2. Karena perkalian antara pecahan campuran dengan bilangan asli ini, kita harus mengubah pecahan campurannya terlebih dahulu. Maka kita ubah terlebih dahulu pecahan campurannya. 2 dikali 2 ditambah 1. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi setelah mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa, kita langsung bisa mengalihkan antara bilangan asli dengan pembilang dan penyebutnya tetap. 4 dikali 5/2. 4 dikali 5 sama dengan 20/2. 20/2 juga bisa disederhanakan nih anak-anak semua. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 botol itu berisi 10 liter oli. Selain soal cerita, Ibu juga menyajikan contoh soal dengan kalimat matematika biasa. Nah, di sana kalian bisa lihat ada pecahan campuran dan juga bilangan asli. Pecahan campurannya 1/2/5 dikalikan dengan bilangan aslinya yaitu 4. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, kita harus mengubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Yuk kita ubah terlebih dahulu. 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 2. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 2, jadi hasilnya 7. Maka dapat memperoleh hasil 7/5. Oke, jika sudah ada hasilnya, langsung saja kalikan dengan bilangan asli. Untuk mengalikan bilangan asli dengan pecahan biasa ini sama seperti tadi, bilangan asli hanya dikalikan dengan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya itu tetap. 4 dikali 7 sama dengan 28/5. Jadi hasilnya itu 28/5. Yang keempat ada perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Untuk memperoleh hasil antara perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa, sama halnya seperti tadi, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campurannya ke dalam bentuk biasa. Maka bisa langsung dikalikan dengan pecahan biasa lainnya. Pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Di sini Ibu sudah menyajikan contoh soal cerita lagi, yaitu Syifa hendak memasak telur kocok. Setiap membuat 1 telur untuk dikocok itu membutuhkan 1,5 sendok penyedap rasa. Maka untuk memasak 1/2 kilo telur kocok membutuhkan berapa sendok penyedap rasa? Nah, untuk menjawab soal cerita tersebut dapat diketahui bahwa
setiap memasak satu telur kocok itu membutuhkan 1/2 sendok penyedap rasa. Yang ditanyakannya, jika akan memasak telur kocok sebanyak 1/2 kilogram, maka berapa sendok penyedap rasa yang dibutuhkan? Untuk menjawab soal tersebut, kita terlebih dahulu menuliskan ke dalam bentuk kalimat matematikanya. 1/2 dikalikan 1/2. Pecahan campurannya ini kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa. 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka dapat memperoleh hasil 3/2. Dan jika sudah diubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, kita langsung saja kalikan dengan pecahan biasa lainnya, yaitu 3/2 dikali 1/2. 3 dikali 1/2 dikali 2. Maka hasilnya 3/4. Dan dapat disimpulkan, untuk memasak 1/2 kg telur dikocok membutuhkan 3/4 sendok penyedap rasa. Nah, kalau yang tadi soal cerita, Ibu juga menyajikan contoh soal yang lainnya, yaitu berupa bentuk kalimat matematika biasa. Kalian bisa lihat di sana terdapat pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa, yaitu 2/3 dikali 1/6. Kita rubah terlebih dahulu pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa. Mengubahnya itu dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan asli, kemudian ditambah 2. 3 dikali 2 ditambah 2. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 2, jadi hasilnya 8. Maka dapat memperoleh hasil 8/3. Karena sudah diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita langsung saja kalikan dengan pecahan biasa lainnya. 8/3 dikali 1/6. 8 dikali 1 sama dengan 8. 3 dikali 6 sama dengan 18. Maka hasilnya 8/18. Yang kelima, ada perkalian antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Untuk memperoleh hasil dari perkalian antara pecahan campuran dengan pecahan campuran, kita rubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. Jika dua-duanya sudah dirubah ke pecahan biasa, kalian bisa langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan di sini juga Ibu sudah menyajikan contoh soal cerita lagi, yang mana soalnya adalah setiap hektar sawah membutuhkan 1/2 karung pupuk. Jika petani ingin memupuk 1/2 hektar sawah, maka pupuk yang dibutuhkan adalah titik-titik karung. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa langsung saja menuliskan ke dalam bentuk kalimat matematikanya. 1/2 dikali 1/2. Karena kita harus merubah terlebih dahulu ke pecahan biasa, maka kita rubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. Oke, untuk pecahan campuran yang pertama yaitu 1/2 diubah ke pecahan biasa dengan mengkalikan bilangan asli dengan penyebut 2 dikali 2 dan ditambahkan dengan pembilang 2 dikali 2 ditambah 1, dapat memperoleh hasil 5. Maka perubahan dari pecahan campuran ke pecahan biasa memperoleh hasil 5/2. Sama halnya dengan pecahan campuran yang kedua, 1/2, dengan mengkalikan antara bilangan asli dengan penyebut kemudian ditambahkan dengan pembilang. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 1, yaitu 3. Jadi hasilnya 3/2.
Oke, karena dua-duanya sudah dirubah ke pecahan biasa, kita langsung saja kalikan 5/2 dikali 3/2. 5 dikali 3 sama dengan 15, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 15/4. Bisa kalian lihat hasilnya itu belum sempurna. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Untuk menyempurnakan bentuk pecahan tersebut, kita sederhanakan. Untuk menyederhanakannya, kita perhatikan pecahan dari 15/4. Kira-kira 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15? Ya, betul, 4 dikali 3 itu kan 12, mendekati ke 15. Jadi kita bisa simpan angka 3. Kemudian 4 dikali 3, 12 dikurangi 15, berapa? 3. Nah, kita juga langsung saja simpan angka 3 untuk pembilangnya. Dan untuk penyebutnya kita langsung saja simpan. Penyebutnya kan 4 ya. Jadi kita langsung saja simpan. Maka hasilnya 3/4. Itu penyederhanaan dari pecahan 15/4. Jadi untuk memupuk 21/2 hektar sawah membutuhkan pupuk sebanyak 3/4 karung. Dapat dipahami anak-anak? Oke, mudah-mudahan paham dan dapat bermanfaat juga ya. Untuk selanjutnya perkalian pecahan desimal yang akan disampaikan oleh Ibu Tia. Selamat menyaksikan kembali. Halo anak-anak, apakah masih semangat belajarnya? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai pembagian pecahan. Nah, di sini ada pengertian pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Nah, di sini ada contohnya ya, 2/3 dibagi 2/5 sama dengan 2/3. Nah, kan pembagian itu adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Jadi, 2/3 dikali kebalikan. Berarti 2/5 kebalikannya jadi 5/2. Nah, kita kalikan saja. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 10/6. 10/6 ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dibagi 2. Jadi hasilnya 5/3. Nah, 5/3 ini kita bikin menjadi pecahan campuran. Berapa hasilnya? Kemarin kita sudah belajar pecahan campuran loh oleh Ibu Sahara. Hasilnya jadi berapa? Ya, 1/2/3. Nah, anak-anak, di sini kenapa sih pembagian pecahan itu harus dikalikan dan dibalikan? Nah, kita perhatikan ya. Di sini ada kebalikan suatu bilangan pecahan. Bentuk pembagian bilangan pecahan dapat dirubah menjadi bentuk perkalian atau perkalian dengan kebalikan bilangan pecahan tersebut. Nah, perhatikan ya contoh di bawah ini. Di sini ada 2/5 dan 5/2. Pecahan 2/5 dan 5/2 apabila dikalikan sama dengan 1, yaitu 2/5 dikali 5/2 sama dengan 1. Ayo, coba kita kalikan. 2 dikali 5 sama dengan 10. 5 dikali 2 sama dengan 10. 10/10 sama dengan 1. Nah, kebalikan suatu pecahan apabila dikalikan sama dengan 1. Nah, kebalikan pecahan dari 2/5 adalah 5/2. Juga kebalikan pecahan dari 5/2 adalah 2/5. Nah, sekarang di sini ada kebalikan bilangan asli. Apabila bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, bilangan asli itu dapat dirubah ke dalam bentuk pecahan dengan bentuk yang sederhana. Nah, apa itu? Adalah pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Contohnya, di sini ada bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 2/1. Nah, kebalikan dari 2 atau 2/1 adalah 1/2. Nah, yang selanjutnya di sini ada kebalikan dari pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian kita cari kebalikannya. Sebagai contohnya, di sini ada 3/1/2. Kemarin kita sudah belajar mengenai pecahan campuran loh oleh Ibu Sahara. Gimana sih kita rubah menjadi pecahan biasa? Nah, caranya 3 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7. 7/2 hasilnya. Nah, jadi kebalikan dari 7/2 adalah 2/7. Jadi, kebalikan dari pecahan campuran 3/1/2 adalah 2/7. Nah, sekarang kita lanjut ke macam-macam pembagian pecahan. Pembagian pecahan itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama di sini ada pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, maka pembagian itu berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik, atau penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, atau bentuk umumnya seperti ini. A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada 6 dibagi 1/4. Nah, penyelesaiannya kita tulis kembali ya soalnya. 6 sebagai bilangan asli, 1/4 sebagai pecahan biasa. 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dikali, karena pembagian itu berubah menjadi perkalian. Dikali 1/4 itu dibalik menjadi 4/1. Nah, langsung saja ya kita kalikan. 6 dikali 4 hasilnya berapa? Ya, 24/1. Jadi, 6 dibagi 1/4 itu hasilnya 24. Nah, yang kedua di sini ada pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka pembilang dari pecahan tersebut tetap, sedangkan penyebutnya dikalikan dengan bilangan asli itu. Nah, atau bentuk umumnya seperti ini ya. A per B dibagi C sama dengan A per B dikali C. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ya contoh soal di atas. Nah, di sini contoh soalnya ada 2/3 dibagi 5. Nah, dari contoh soal di atas dapat diperagakan seperti ini ya. Di sini, Ibu mempunyai kertas yang diarsir 2/3. Nah, 2/3 ini dibagi 5. Nah, sekarang kita lipat ya kertas ini menjadi 5 bagian. Nah, ini sudah Ibu lipat ya menjadi 5 bagian. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kurang lebih ada pada gambar di atas ya. Nah, ini yang 2 ini kita garis tebal. Kita arsir tebal ya. Nah, ini kita arsir tebal. Jadi, pada gambar terlihat bahwa 2/3 dibagi 5 hasilnya di sini 2/15. 2/15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu ya anak-anak. Agar lebih paham, kita perhatikan contoh yang kedua ya. Di sini ada 3/4 dibagi 6. Nah, kita tulis ulang kembali soalnya dalam penyelesaian.
3/4 dibagi 6 sama dengan 3/4 dibagi 6 itu kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi berapa? Ya, menjadi 6/1. Sama dengan 3/4 dikali. Ya, dikali karena pembagian itu perkalian. Jadi dikali 6/1 itu kita balik menjadi 1/6. Langsung saja kita kalikan ya. 3 dikali 1, 3 dibagi 4 dikali 6, 24. Nah, kita sederhanakan nih. Kira-kira dibagi berapa ya? Kita bagi 3 saja. 3 dibagi 3, 1, 24. Dibagi 3 berapa? Ya, 8. Jadi hasilnya 1/8. Oke, kita lanjut ke macam yang ketiga. Di sini ada pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Atau sebaliknya ya, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran bisa diselesaikan dengan cara yang pertama. Nah, pecahan campuran itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian, seperti biasa ya, bentuk pembagian itu diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, kemudian kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Atau penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada 6 dibagi 1, 1/4. 6 itu bilangan asli, 1/4 itu pecahan campuran. Oke, kita tulis soalnya kembali. 6 dibagi 1, 1/4 sama dengan 6 dibagi 1/4 itu kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi berapa hasilnya? Iya, menjadi 5/4 ya. 1 dikali 4 ditambah 1, jadi 5/4. Nah, terus pembagian itu diubah menjadi perkalian. Jadi 6 dikali 4/5. Kenapa 4/5? Karena kebalikan dari 5/4. Langsung saja ya. Kita kalikan. 6 dikali 4 hasilnya 24/5. Nah, kita ubah nih menjadi bentuk pecahan campuran. Hasilnya jadi berapa? Hayo. Nah, di sini kan hasilnya, di sini ada 4/5. Dari mana? Hayo. Nah, kan di sini 24/5 itu penyebutnya lebih besar daripada pembilang, yaitu 24. Nah, kita langsung aja cari perkalian 5 yang hasilnya kurang dari 24. 5 dikali berapa? Hayo, 5 dikali 4. Oh iya, hasilnya 5 kali 4, 20. Kita simpan ya angka 4-nya di sini. Kemudian 24 dikurangi 20. Berapa hasilnya? 4. Kita tulis ya di sini. Nah, ini sisanya 4. Kemudian di sini pembilangnya 5. Kita tulis aja 5. Nah, jadi pecahan campuran dari 24/5 adalah 4/5. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Dengan bentuknya itu pecahan campuran dibagi dengan bilangan asli. Sama saja ya pengerjaannya. Yang bilangan asli itu kita bisa diubah dulu menjadi pecahan biasa, dan pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa juga. Nah, kemudian kita balikan penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, untuk soalnya di sini ada 25/8 dibagi 7. Seperti biasa, kita tulis kembali soalnya. 25/8 dibagi 7. Nah, si pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 21/8 dibagi 7. Oke, 7 itu kita ubah menjadi pecahan, menjadi 7/1. Nah, kemudian pembagian berubah menjadi perkalian, jadi 21/8 dikali 1/7, kebalikan dari 7/1. Langsung saja kita kalikan, 21 dikali 1 hasilnya 21. Oke, terus per 8 dikali 7 hasilnya berapa? Iya, 58.
6. Jadi hasilnya 21 per 56. Nah, di sini kan hasilnya 21 per 56. Kita sederhanakan nih. Pembilang dan penyebutnya itu kita bagi dengan angka yang sama. Oke, di sini ada 21 dan 56. Kira-kira kita lihat perkalian berapa yang ada? Isinya 21 dan 56. Nah, ternyata di perkalian 7, kita lihat nih. 7 kali berapa yang hasilnya 21? Ya, 7 kali 3. Berarti bisa ya, 21 dibagi 7 hasilnya 3. Kita simpan. Kemudian yang 56. 7 kali berapa yang hasilnya 56? Berapa? 8. Betul. Jadi kita simpan. Penyebutnya 8. Jadi paling sederhana itu adalah 3 per 8. Sekarang kita lanjut ke macam yang keempat. Di sini ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, seperti biasa ya, caranya pecahan campuran itu kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian perkalian kita ubah menjadi pembagian. Nah, selanjutnya ubahlah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua atau penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, di sini ada contoh 2, 1 per 4 dibagi 3 per 5. Kita tulis kembali 2 1 per 4 dibagi 3 per 5 sama dengan, nah kita ubah dulu nih pecahan campuran 2 1 per 4 menjadi pecahan biasa. Jadi berapa? 9 per 4 dibagi 3 per 5. Pembagian kita ubah menjadi perkalian. Nah, jadi berapa? 9 per 4 dikali berapa? Ya, 5 per 3 karena kebalikan dari 3 per 5. Langsung saja kita kalikan. Di sini 9 kali 5 hasilnya berapa? 45. 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, di sini kita ubah nih menjadi pecahan campuran. Nah, karena penyebutnya 45 lebih besar daripada pembilang yaitu 12, langsung saja nih kita cari di perkalian 12. 12 kali berapa yang hasilnya kurang dari 45? Kira-kira 12 kali berapa yang hasilnya kurang dari 45? Ya, 12 dikali 3. Hasilnya berapa? 36. Kita tulis di sini 3. Nah, kemudian 45 dikurangi 36. Sisanya berapa? Ya, 9. Nah, penyebutnya tetap ya, 12. Kita tulis 12. Nah, di sini diperoleh 3, 9 per 12. Kita sederhanakan lagi nih. Di sini 9 bisa dibagi 3, betul? Nah, 12 bisa juga nih dibagi 3, ya, betul? Nah, jadi hasilnya berapa? 3 per 4. Alhamdulillah, sekarang kita sampai ke macam yang terakhir. Wow, di sini ada pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, caranya seperti biasa ya, masing-masing pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian perkalian kita ubah menjadi pembagian. Nah, gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua atau penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada 2 per 3 dibagi 1 per 5. Nah, dalam penyelesaiannya kita tulis kembali ya soalnya. 2 per 3 dibagi 1 per 5. Nah, 2 per 3 dan 1 per 5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi berapa? 8 per 3 dibagi. Nah, 1 per 5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 ditambah 1, 6. Jadi 6 per 5. Nah, sama dengan 8 per 3 dibagi. Kebalikan dari 6 per 5 berapa? Ya, 5 per 6. Langsung saja ya dikalikan. 8 dikali 5 hasilnya 40. 3 dikali 6 hasilnya 18. Nah, karena penyebutnya lebih besar dari pembilang, maka langsung saja 18 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 40. Kira-kira dikali berapa? Dikali 2, hasilnya 36, kita tulis 2. Nah, 40 dikurangi 36, sisanya berapa? 4, kita tulis. Pembilangnya sama ya, 18. Nah,
Dari 24/18 ini kita sederhanakan lagi. Jadi berapa sih kira-kira? Kalau 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. 18 dibagi 2, 9. Jadi bentuk sederhana dari 24/18 adalah 2/9. Halo, kembali lagi dengan Ibu. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian dalam desimal. Ada yang tahu tidak desimal itu apa ya? Betul, desimal itu yang ada komanya. Lalu? Betul, desimal adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perkalian dan pembagian dalam desimal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan, dan yang kedua, dengan menggunakan cara susun. Untuk lebih mengerti lagi, kita langsung ke contoh soal yuk. Let's go! Contoh soal pertama untuk perkalian pada desimal. Di sini ada soal cerita. Ali menanam sebatang pohon. Setiap tahun, tinggi pohon Ali bertambah 0,2 meter. Setelah 3 tahun, berapa meter pertambahan tinggi pohon Ali? Seperti yang kita tahu bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Maka dari itu, selain menggunakan dua cara yang tadi, perkalian pada desimal ini juga bisa dihitung dengan penjumlahan berulang. Jika dilihat dari soal ini, pohon Ali setiap tahunnya bertambah 0,2 meter. Lalu setelah 3 tahun, berapa meter pertambahan pohon Ali? Bentuk penjumlahan berulangnya bisa seperti 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,2. Hasilnya 0,6. Bentuk penjumlahan berulang ini bisa juga ditulis dengan 3 dikali 0,2. Hasilnya tetap, yaitu 0,6. Masih dengan contoh soal yang sama, sekarang kita akan menghitung perkalian pada desimal menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. Coba perhatikan soal di samping. Mana yang berbentuk desimal? Betul, yang berbentuk desimal adalah 0,2. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Maka 0,2 jika dirubah menjadi bentuk pecahan akan berbentuk 2/10. Setelah merubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan, maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2/10. Sebelum ke pembahasan ini, kalian sudah mempelajari bagaimana perkalian antara bilangan asli dengan pecahan biasa. Coba bagaimana caranya? Betul, caranya adalah dengan mengalihkan bilangan aslinya dengan pembilangnya saja. Selanjutnya penyebutnya tetap. Jadi 3 dikali 2/10. 3 dikali 2 sama dengan 6. Penyebutnya tetap per 10. Jadi hasilnya 6/10. Karena ini merupakan perkalian pada desimal, maka hasilnya juga harus berbentuk desimal. 6/10 jika dirubah menjadi bilangan desimal akan menjadi 0,6. Setelah menghitung menggunakan cara yang pertama, sekarang kita akan menghitung menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan perkalian bersusun. Apa kalian masih ingat bagaimana perkalian bersusun? Kalau kalian masih ingat, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita simpan terlebih dahulu 0,2. 0,2. Lalu kita kasih keterangan ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Selanjutnya akan dikalikan dengan 3. Kira-kira 3 ini ada komanya tidak? Tidak ada ya. Jadi kita kasih keterangan tidak ada koma. Selanjutnya seperti apa?
tinggal dikalikan. 2 dikalikan dengan 3, hasilnya 6. Disimpan sejajar dengan angka 2 dan 3. Selanjutnya 0 dikalikan dengan 3. 0 dikalikan dengan 3 hasilnya 0. Kita simpan sejajar dengan angka 0. Lalu apakah sudah selesai? Belum, kita harus menyimpan koma. Karena tadi di soalnya ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya juga harus ada satu angka di belakang koma. Jadi 0,6. Seperti itu. Contoh soal kedua untuk perkalian pada desimal. Karena tadi kita sudah menggunakan soal berbentuk cerita, sekarang kita mencoba menggunakan soal seperti ini, yaitu 0,2 dikali 2,5. Kita coba menggunakan cara pertama ya, yaitu dengan mengubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. Kira-kira 0,2 jika dirubah menjadi bentuk pecahan akan berubah menjadi 2/10. Selanjutnya 2,5 jika dirubah menjadi bentuk pecahan menjadi 25,10. Langsung dikalikan saja. 2/10 dikali 25/10 sama dengan. Bagaimana menghitung perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa? Betul, dengan dikalikan secara langsung. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 2 dikali 25 sama dengan 50. 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi hasilnya 50/100. 50/100 jika kita rubah menjadi bilangan desimal akan menjadi, betul, akan menjadi 0,50. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan perkalian susun. Kita kerjakan bersama-sama ya. Di sini soalnya 0,2 dikali 2,5. Kita simpan terlebih dahulu 0,2, lalu kita kasih keterangan di sampingnya. 0,2 ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Kita kasih keterangan ada satu angka di belakang koma. Lalu kita simpan 2,5-nya sejajar dengan 0,2. Dan kita kasih keterangan juga, kira-kira 2,5 ada berapa angka setelah koma? Ada satu angka. Kita kasih keterangan juga ada satu angka di belakang koma. Selanjutnya kita tarik garis dan kita kalikan. Caranya seperti apa? Caranya kita kalikan terlebih dahulu 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Tapi kita simpan nolnya saja. Nolnya kita simpan sejajar dengan angka 2 dan angka 5. Lalu satunya kemana, Bu? Satunya kita simpan terlebih dahulu di atas. Kita lanjut ya. 0 dikali 5. 0 dikali 5 sama dengan 0. Karena tadi ada sisa 1, maka satunya kita tulis sejajar dengan angka 0 dan 2. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kira-kira 4-nya disimpan di mana? Betul, 4-nya disimpan sejajar dengan angka 1. Lalu mana lagi yang harus kita kalikan? Yang harus kita kalikan adalah 0 dikali dengan 2. 0 dikali 2 sama dengan 0. 0-nya kita simpan di samping 4. Lalu kita jumlahkan. 0 karena di bawahnya tidak ada bilangan lagi, jadi kita turunkan saja. Selanjutnya 1 ditambah dengan 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kita
tulis 5 dan nolnya kita turunkan. Apakah sudah selesai? Belum ya, ini belum selesai. Kita harus menyimpan komanya terlebih dahulu. Kira-kira komanya disimpan di mana ya? Coba di mana? Kita lihat dulu dari soalnya. Dari soalnya ada 2 angka di belakang koma. Karena ada 2 angka di belakang koma, jadi hasilnya juga harus ada 2 angka di belakang koma. Maka hasil akhirnya adalah 0,50. Dalam bentuk desimal, jika ada 0 paling belakang, itu bisa dihilangkan. Jadi hasilnya 0,5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita ada di materi terakhir dari pembahasan hari ini, yaitu tentang operasi pembagian dalam desimal atau operasi pembagian pada desimal. Kalau tadi kita sudah mengerjakan atau sudah membahas tentang operasi perkalian pada desimal, sekarang kita akan membahas operasi pembagian dalam desimal. Di sini Ibu akan menggunakan 1 contoh soal saja dan menggunakan 2 cara penyelesaian. Ini contoh soal untuk operasi pembagian pada desimal. Soalnya adalah 7,2 dibagi dengan 3. Kita menggunakan cara yang pertama dulu ya, yaitu dengan merubah bilangan desimal menjadi bentuk pecahan. Bilangan desimal 7,2 kita rubah menjadi bentuk pecahan. Hasilnya 72/10. Kenapa per 10? Karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Selanjutnya, bilangan asli 3 ini juga kita rubah menjadi bentuk pecahan agar nantinya bisa dibagikan, yaitu berubah menjadi 3/1. 72/10 dibagi dengan 3/1 sama dengan, kita tulis lagi, 72/10 dikali. Kenapa dikali? Karena pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa adalah dengan membalikkan pembaginya agar nantinya bisa menjadi perkalian. Pembaginya di sini yang dimaksud adalah 3/1. Jadi, karena berubah tandanya menjadi perkalian, 3/1-nya dibalikan menjadi 1/3. Sama dengan bagaimana caranya? Tinggal dikalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 72 dikali 1 sama dengan 72 dan 10 dikali 3. 10 kali 3 sama dengan 30. Kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan membagikan bilangan yang sama. Misalkan yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. Pembilang dibagi 3, penyebut juga harus dibagi 3. Di sini kita coba bagi 3 ya. 72 dibagi 3 sama dengan 24. Lalu 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi hasilnya 24/10. 24/10 jika kita rubah menjadi bilangan desimal, hasilnya 2,4. Kenapa? Karena per 10. Jadi hanya ada 1 angka di belakang koma. Seperti itu. Masih dengan soal yang sama, sekarang kita akan menghitung menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan cara susun atau pembagian susun, atau lebih sering kita dengar dengan sebutan porogafit. Tandanya seperti ini. Selanjutnya, kita simpan angka 3 atau kita simpan pembaginya di luar tanda ini. Lalu 7,2-nya kita simpan di dalamnya. Kalau sudah, selanjutnya seperti apa? Kita membagikan dulu 7. Di sini kita akan membagikan 7 dibagi dengan 3.
Kira-kira 7 dibagi 3 berapa ya? 7 dibagi 3. 1, 2. Sisa 1 tapi tidak apa-apa. Berarti 7 dibagi 3 sama dengan 2. Kita simpan 2 di atas 7. Lalu 2 ini kita kalikan dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ini kita simpan di bawah 7. Lalu kita tarik garis, kita kurangkan. Kita melakukan operasi pengurangan. 2 karena di bawahnya tidak ada bilangan lagi, jadi kita turunkan saja 2. Lalu 7 dikurangin 6 sama dengan 1. Jadi tulis angka 1. Jadi hasilnya 12. Sekarang 12 ini kita bagikan lagi ke 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu seperti apa lagi? 4-nya kita kalikan lagi dengan 3. Hasilnya 12. Kita tulis di bawah 12. Lalu kita kurangkan lagi. Nah, kira-kira 12 dikurangi 12 hasilnya berapa ya? Hasilnya habis, hasilnya 0. Setelah pengurangan 12 dikurangi 12 sama dengan 0, sekarang kita lihat di bilangan yang paling atas. Ada angka 2 dan ada angka 4. Kira-kira itu sudah hasil akhir belum ya? Belum ya, ini belum hasil akhir. Kita harus menyimpan koma. Kira-kira komanya ada di mana ya? Ada yang tahu? Yaitu dengan melihat soalnya. Kira-kira di soal ada berapa angka di belakang koma? Kita lihat yang 7,2. 7,2 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Jadi hasilnya juga harus ada 1 angka yang di belakang koma. Jadi dari 2 dan 4 ini kita akan menyimpan di tengah-tengahnya. Jadinya 2,4. Baru itu hasil akhir. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalian sudah menyimak pembahasan dari Ibu Willy, Ibu Yora, dan Ibu Tia. Kalian sudah hebat. Jangan lupa mengerjakan soal setelah ini agar kalian lebih paham dengan materi yang sudah kalian simak dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.